Selamat datang di Logika Hati, sebuah ruang di mana kita bersama-sama berkomitmen untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih matang, berwibawa, dan memiliki daya tarik yang alami tanpa harus berlebihan atau memaksakan diri. Di dunia yang penuh dengan hingar-bingar dan kesibukan ini, seringkali kita melihat orang-orang yang begitu vokal dan mencolok mencoba menarik perhatian. Namun, menarik perhatian bukan selalu berarti menjadi yang paling keras atau paling ramai. Justru ada tipe orang lain yang mampu memancarkan daya tarik yang kuat. Tanpa harus banyak bicara, tanpa perlu sorotan yang berlebihan, mereka menarik secara diam-diam. Pernahkah Anda mengamati seseorang seperti itu? Orang yang terlihat biasa saja di mata banyak orang, namun secara halus dan konsisten mampu meninggalkan kesan yang mendalam. Mereka hadir tanpa harus memaksakan diri, tidak berteriak tetapi keberadaannya selalu terasa dan sulit dilupakan. Mereka yang mampu menjadi menarik secara diam-diam bukanlah orang-orang yang beruntung secara kebetulan. Mereka memiliki prinsip-prinsip dan kebiasaan tertentu yang membentuk karakter kuat dan pesona alami yang memikat hati siapa saja yang berinteraksi dengannya. Dalam video kali ini di Logika Hati, saya akan membagikan 7 hal penting yang dapat Anda terapkan untuk menjadi pribadi yang menarik secara diam-diam. 7 hal ini bukanlah trik instan atau metode yang rumit, melainkan prinsip sederhana namun sangat efektif yang bisa mulai Anda praktikkan hari ini juga. Prinsip-prinsip ini akan membantu Anda membangun wibawa, meningkatkan kepercayaan diri, dan membuat Anda menjadi sosok yang orang lain ingin dekat tanpa harus berteriak atau pamer. Saya mengajak Anda untuk menyimak dengan seksama, karena setiap poin yang saya sampaikan memiliki potensi besar untuk mengubah cara Anda dipandang dan bagaimana Anda memengaruhi orang di sekitar Anda. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai pembahasan dengan poin pertama. Di antara segala kebisingan dunia ini, ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam keheningan. Diam bukanlah kelemahan, melainkan sebuah seni yang sulit dikuasai. Orang yang tahu kapan harus diam menunjukkan tingkat kedewasaan emosional dan intelektual yang tinggi. Bayangkan sejenak, dalam sebuah pertemuan atau diskusi, seseorang yang terus-menerus berbicara bisa jadi hanya memenuhi ruang suara tanpa memberikan nilai lebih. Sebaliknya, orang yang memilih diam di saat yang tepat, justru memberi ruang bagi pikirannya untuk bekerja, menyerap informasi, dan menimbang setiap kata yang akan diucapkan. Diam yang bijaksana memberikan kesan bahwa orang tersebut tidak terburu-buru menilai, melainkan merenungi keadaan dengan penuh perhatian. Ini menandakan bahwa ia menghargai dirinya sendiri dan orang lain, sehingga tidak perlu terburu-buru menunjukkan pendapat atau menarik perhatian dengan suara yang nyaring. Selain itu, diam juga menciptakan misteri. Ketika seseorang tidak selalu membuka semua pikirannya, orang lain akan penasaran. Mereka ingin tahu apa yang ada di balik senyuman atau tatapan tenang itu. Misteri seperti ini adalah magnet yang membuat seseorang menjadi menarik secara alami, tanpa harus berusaha. Namun, perlu ditegaskan bahwa diam bukan berarti pasif atau menutup diri dari interaksi sosial. Diam yang baik adalah diam yang sadar, diam yang dipilih dengan sengaja, bukan karena takut atau tidak percaya diri. Ini adalah bentuk kontrol diri yang sangat kuat, di mana seseorang mampu menahan diri untuk tidak berbicara sembarangan dan lebih memilih mendengar terlebih dahulu. Dalam praktiknya, mengetahui kapan harus diam berarti memahami konteks dan situasi. Misalnya saat orang lain sedang berbicara, kita memberi mereka kesempatan penuh untuk menyampaikan pikiran mereka tanpa interupsi. Atau saat suasana sedang panas dan emosional, memilih diam dapat meredakan ketegangan dan memberikan ruang bagi emosi untuk stabil. Orang yang mahir dalam diam justru seringkali mampu berbicara dengan lebih efektif ketika saatnya tiba. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka terasa lebih bermakna dan berwibawa, karena telah melewati proses pemikiran yang matang. Menjadi menarik secara diam-diam dimulai dari kemampuan menguasai seni diam ini. Dengan diam, kamu membangun kepercayaan, menghormati lawan bicara, dan menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang mudah terbawa emosi atau gegabah. Kamu menunjukkan bahwa kamu sosok yang punya kendali penuh atas diri sendiri. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling banyak bicara yang diingat orang,
melainkan siapa yang berbicara dengan bijak dan tepat waktu. Dan orang seperti itulah yang meninggalkan kesan mendalam, tanpa harus berteriak, tanpa harus menonjol secara berlebihan. Kepercayaan diri adalah fondasi utama dari daya tarik seseorang, terutama daya tarik yang bersifat diam-diam dan alami. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah, kepercayaan diri yang dimaksud bukanlah kepercayaan diri palsu yang dibuat-buat dengan sikap sombong atau pamer, melainkan kepercayaan diri yang tulus dan stabil, yang tumbuh dari pemahaman dan penerimaan diri sendiri. Orang yang percaya diri sejati tahu siapa dirinya, menyadari kelebihan dan kekurangannya, tanpa harus menutupi atau membesar-besarkan. Mereka memiliki rasa hormat terhadap diri sendiri yang membuat mereka berdiri tegak tanpa harus membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kepercayaan diri seperti ini memancarkan aura yang sulit ditiru, karena berasal dari dalam, bukan dari luar. Membangun kepercayaan diri yang stabil berarti melibatkan proses yang mendalam dan berkelanjutan. Pertama-tama, mulailah dengan mengenali dan menerima siapa diri Anda sebenarnya. Bukan versi yang ingin dipaksakan oleh orang lain atau oleh standar masyarakat yang seringkali tidak realistis. Ini adalah langkah penting agar tidak terjebak dalam kepura-puraan yang justru melemahkan diri. Selanjutnya, fokuslah pada pengembangan keahlian dan kompetensi Anda. Ketika Anda mahir dalam sesuatu, entah itu kemampuan komunikasi, keahlian teknis, atau bahkan sikap empati dan ketulusan, Anda akan merasa lebih yakin saat berinteraksi dengan orang lain. Keahlian yang nyata akan memberi pondasi kuat pada rasa percaya diri Anda. Selain itu, kepercayaan diri yang stabil juga berasal dari kemampuan untuk menghadapi kegagalan dan kritik tanpa kehilangan rasa percaya pada diri sendiri. Orang yang menarik secara diam-diam adalah mereka yang tidak terombang-ambing oleh opini negatif, tetapi mampu mengambil pelajaran dan bangkit kembali dengan lebih kuat. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga bahasa tubuh yang positif, sikap tubuh yang terbuka, pandangan mata yang tegas namun ramah, serta gerak-gerik yang tenang dapat memperkuat kesan percaya diri tanpa harus berkata-kata banyak. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat dan seringkali berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kepercayaan diri yang tulus juga membuat Anda nyaman dengan keheningan dan kesendirian. Anda tidak bergantung pada pengakuan terus-menerus dari orang lain untuk merasa berharga. Dengan demikian, Anda mampu menampilkan diri secara alami tanpa tekanan untuk selalu terlihat hebat atau menonjol. Dalam keseharian, mulailah membiasakan diri untuk berbicara dengan suara yang jelas dan tenang. Hindari nada yang ragu atau terkesan defensif. Latih juga cara Anda menanggapi situasi dengan sikap yang positif dan optimis tanpa terkesan berlebihan. Semua hal ini akan membangun citra pribadi yang kokoh dan memikat, yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat Anda. Dan yang terpenting, daya tarik itu muncul dari keaslian dan keteguhan hati, bukan dari upaya paksa atau kepura-puraan. Dengan membangun kepercayaan diri yang tulus dan stabil, Anda secara diam-diam mengundang rasa hormat dan kekaguman dari lingkungan sekitar. Ini adalah daya tarik yang bertahan lama dan tidak mudah pudar oleh waktu. Salah satu ciri khas orang yang menarik secara diam-diam adalah ketenangan mereka dalam menghadapi situasi apapun. Mereka tidak mudah terpancing, tidak reaktif, dan tidak gegabah. Mereka mampu menjaga kendali, baik dalam keadaan nyaman maupun saat berada di bawah tekanan. Di balik wajah yang tenang ada kedisiplinan batin yang kuat. Inilah yang membuat mereka dihormati, bahkan tanpa harus berkata apa-apa. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan perasaan, bukan pula pura-pura tidak peduli atau menjadi robot tanpa hati. Justru sebaliknya, orang yang mampu mengendalikan emosi adalah mereka yang sangat sadar akan perasaannya. Mereka mengenali apa yang sedang mereka rasakan, mengakui keberadaan emosi tersebut, namun tidak membiarkannya mengambil alih kendali atas tindakan. Bayangkan seseorang yang ketika dicela tidak langsung membalas dengan amarah, atau seseorang yang saat merasa kesal tidak melampiaskannya kepada orang-orang di sekitarnya. Sikap seperti itu tidak hanya menunjukkan kedewasaan, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat dari orang lain. Sebab, di dunia yang dipenuhi orang yang cepat marah dan mudah tersinggung, ketenangan adalah sebuah keistimewaan. Ketika Anda tenang, Anda berpikir lebih jernih.
Anda dapat mempertimbangkan respons terbaik, bukan sekadar bereaksi secara impulsif. Dalam interaksi sosial, ini sangat penting. Reaksi emosional yang tak terkendali seringkali membuat orang terlihat lemah dan tidak stabil. Sebaliknya, kendali, emosi membuat Anda tampil kokoh bahkan dalam diam. Menguasai emosi juga berarti Anda tidak mudah hanyut dalam keramaian. Anda tidak merasa perlu ikut-ikutan marah, ikut-ikutan panik, atau ikut-ikutan membela diri ketika tidak diperlukan. Anda tahu kapan harus bicara, kapan harus mundur, dan kapan harus diam. Kekuatan ini menciptakan aura yang memikat, karena orang akan merasa aman berada di dekat Anda. Latihan mengendalikan emosi bisa dimulai dari hal-hal kecil. Belajar menunda respons saat emosi sedang tinggi, memperlambat napas saat marah, dan memberi ruang bagi pikiran untuk mengolah informasi. Sebelum mengambil tindakan, kemampuan ini mungkin tidak datang dalam semalam. Tetapi semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat pula pondasi ketenangan dalam diri Anda. Dalam konteks relasi sosial maupun profesional, seseorang yang tidak mudah bereaksi secara emosional akan selalu tampak lebih bijaksana. Mereka dianggap sebagai tempat yang aman untuk berdiskusi, karena tidak akan meledak karena perbedaan pendapat. Mereka juga dipercaya lebih matang dalam mengambil keputusan, karena tidak bertindak karena dorongan sesaat. Dan yang paling menarik, kendali emosi akan membuat Anda sulit dibaca. Orang tidak mudah menebak apa yang sedang Anda pikirkan atau rasakan. Dan ini menciptakan aura misterius yang justru menambah daya tarik Anda. Dalam diam, Anda menjadi tegas. Dalam tenang, Anda menjadi kuat. Dan dalam pengendalian diri, Anda menjadi berbeda dari kebanyakan. Jadi jika Anda ingin menjadi pribadi yang memikat tanpa banyak bicara, kuasailah seni mengendalikan emosi. Jangan biarkan orang lain mengontrol suasana hati Anda. Jadilah pusat ketenangan dalam badai, karena daya tarik sejati tidak bersumber dari seberapa lantang suara Anda, tetapi dari seberapa teguh Anda berdiri ketika banyak orang kehilangan kendali. Orang yang menarik secara diam-diam tidak membangun daya tariknya dalam semalam. Mereka bukan produk dari sorotan atau popularitas instan, melainkan hasil dari proses panjang yang penuh kedisiplinan, konsistensi, dan kesabaran. Salah satu fondasi utama dari ketertarikan yang tak terlihat namun kuat adalah rutinitas pribadi yang stabil dan berkualitas. Dunia ini gemar mengagungkan hasil, tetapi diam-diam menghormati proses. Dan mereka yang hidup dalam ritme yang teratur, dalam ketekunan yang tidak diumbar tanpa pamer, sesungguhnya sedang membangun kekuatan yang sangat dalam. Seseorang yang bangun pagi setiap hari untuk memperbaiki dirinya, yang membaca di saat banyak orang tertidur, yang berolahraga secara konsisten tanpa perlu memamerkan ototnya di media sosial, mereka semua sedang menciptakan daya tarik yang tidak riuh, tapi memikat. Rutinitas yang konsisten menunjukkan bahwa seseorang memiliki kendali atas hidupnya. Ia tidak hidup dalam kekacauan, tidak berjalan tanpa arah, dan tidak menunggu nasib untuk membentuk dirinya. Ia sendiri yang memahat pribadinya hari demi hari dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang teratur. Ada daya tarik tersendiri dari seseorang yang tampak tenang namun produktif, yang tidak banyak bicara soal proyek besar tapi terlihat terus bergerak, yang tidak banyak mengeluh tentang waktu, tapi disiplin terhadap jadwalnya, yang tidak berkoar soal resolusi tahun ini, tapi secara konsisten memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Orang seperti ini menyampaikan pesan kuat tanpa suara, bahwa ia bertanggung jawab penuh atas dirinya. Bahkan, rutinitas yang teratur dapat menjadi penopang kepercayaan diri yang kokoh. Ketika Anda tahu bahwa setiap hari Anda menjaga tubuh Anda, menata pikiran Anda, mengatur waktu Anda, maka Anda akan berjalan dengan kepala tegak. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena Anda tahu siapa diri Anda dan bagaimana Anda menjalani hari-hari Anda. Rutinitas yang berkualitas juga membentuk karakter, ketekunan, kesabaran, komitmen, dan karakter adalah daya tarik sejati. Bukan hanya wajah yang menarik atau gaya bicara yang memikat, melainkan kualitas kepribadian yang membuat orang merasa kagum dan hormat, meski tanpa kata-kata. Ingatlah, my lord,
Dunia ini sudah cukup bising dengan orang-orang yang berkata, "Aku akan sukses." Tapi hanya sedikit yang membuktikan melalui konsistensi sehari-hari. Maka jadilah pribadi yang membiarkan hasil berbicara. Bangun pagi, jaga kebugaran tubuh, asah pikiran, perkuat spiritualitas, dan terus tumbuh tanpa perlu diumumkan ke mana-mana. Biarkan ketenangan itu berbicara untuk Anda, karena orang-orang yang tampak misterius dan stabil pada saat yang sama, biasanya adalah mereka yang punya disiplin batin yang tidak banyak diketahui orang lain. Mereka tidak mengejar pujian, tapi justru itulah alasan mereka dihormati. Mereka tidak sibuk menjelaskan rencana-rencana besar, tapi tindakan harian mereka perlahan membentuk kekaguman dari orang-orang di sekitarnya. Dan jika Anda tekun menjalani rutinitas yang benar, maka seiring waktu Anda tidak hanya akan menjadi pribadi yang menarik secara diam-diam, Anda akan menjadi inspirasi tanpa harus berbicara. Kehadiran Anda akan memberikan rasa tenang, gerak-gerik Anda akan mengandung makna, dan diam Anda akan mengandung bobot. Di tengah dunia yang begitu bising, tempat orang berlomba-lomba untuk didengar, untuk dilihat, untuk diakui, menjadi pendengar adalah kekuatan yang nyaris langka. Dan karena kelangkaannya itulah, mereka yang mampu mendengarkan dengan tulus dan sungguh-sungguh menjadi begitu menarik. Bahkan dalam diam, orang yang menarik secara diam-diam tahu bahwa perhatian adalah bentuk cinta tertinggi. Dan perhatian sejati bukan ditunjukkan dengan kata-kata manis, bukan dengan nasihat yang tak diminta, melainkan dengan kehadiran utuh, dengan mendengarkan tanpa menyela, tanpa menghakimi, dan tanpa merasa harus selalu menjadi yang paling tahu. Saat seseorang merasa didengarkan, mereka merasa dilihat. Dan saat mereka merasa dilihat, mereka membuka diri. Di sanalah kekuatan Anda akan muncul. Karena bukan banyak bicara yang membuat Anda berpengaruh, tetapi kemampuan Anda untuk menjadi cermin yang jernih bagi orang lain. Menjadi pendengar bukan berarti pasif. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk keaktifan batin yang sangat dalam. Anda tidak sekadar membiarkan suara masuk ke telinga, tetapi juga menyerap maknanya, menangkap perasaan di balik kata-kata, dan menunjukkan bahwa Anda hadir secara utuh dalam percakapan tersebut. Bayangkan, Anda berada dalam sebuah perbincangan, sementara banyak orang terburu-buru merespons, memotong, atau bahkan menggiring pembicaraan ke arah yang mereka sukai. Anda memilih diam sejenak. Anda menyimak dengan mata yang fokus, dengan bahasa tubuh yang terbuka, dan dengan sikap yang tidak menghakimi. Sikap seperti ini akan meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam daripada 1000 kata bijak yang diucapkan terburu-buru. Menjadi pendengar yang baik juga menunjukkan kepercayaan diri. Hanya orang yang benar-benar nyaman dengan dirinya yang tidak merasa perlu mendominasi pembicaraan. Mereka tidak takut tidak terlihat, karena mereka tahu bahwa perhatian yang tulus adalah kekuatan yang lebih besar daripada pengaruh sesaat. Dan yang lebih penting, saat Anda mendengarkan dengan baik, Anda memahami lebih banyak. Anda belajar tentang orang lain, tentang cara berpikir mereka, bahkan tentang luka-luka yang tidak terucap. Informasi ini, bila digunakan dengan bijak, akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih peka, lebih bijaksana, dan lebih mudah dipercaya. Daya tarik ini bersifat dalam, tidak mencolok tapi kuat. Tidak bersinar terang seperti lampu sorot, tapi hangat seperti cahaya lilin yang menenangkan. Orang akan mulai mencari kehadiran Anda, bukan karena Anda selalu punya jawaban, tapi karena Anda mampu menjadi ruang yang aman untuk mereka berbicara. Dan yang paling indah, menjadi pendengar yang baik bukan sekadar strategi sosial, ini adalah cara hidup. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap sesama manusia. Ini adalah seni untuk mengosongkan diri sejenak demi memberi ruang bagi orang lain, dan dari situlah justru Anda akan terlihat lebih besar, lebih kuat, dan lebih dalam. Mereka yang mampu mendengarkan dengan sepenuh hati adalah mereka yang mengubah dunia. Satu percakapan dalam diam pada satu waktu. Ketika seseorang melangkah ke dalam ruangan, belum sempat ia mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya telah lebih dulu berbicara. Gerak tubuh, ekspresi wajah, cara berdiri, cara berjalan, semuanya adalah bahasa tanpa kata. Dan orang yang mampu menguasai bahasa tubuhnya dengan tenang, terarah, dan elegan
adalah mereka yang memancarkan pesona tanpa perlu suara. Menarik secara diam-diam bukan berarti membisu, tetapi ada kalanya diam menjadi bahasa yang paling kuat. Dan dalam diam itulah, bahasa tubuh menjadi senjatanya. Seseorang yang tidak banyak bicara, namun berdiri tegak dengan bahu terbuka, dan kepala sedikit terangkat, akan terlihat jauh lebih percaya diri daripada seseorang yang terus berbicara, namun dengan tubuh gelisah dan gerakan canggung. Bahasa tubuh adalah cerminan dari kondisi batin. Orang yang emosinya tidak stabil akan tampak gelisah, tak tenang, dan terkesan terburu-buru dalam setiap gerakannya. Sementara orang yang damai di dalam, yang mampu mengendalikan pikirannya, akan terlihat stabil. Dari luar, ia tidak gampang tersentak, tidak terlalu reaktif, tidak mudah menunjukkan kepanikan, dan justru karena ketenangan itulah, ia terlihat berwibawa. Bayangkan seseorang duduk tenang dalam sebuah diskusi. Ia tidak memotong, tidak mengangguk berlebihan, tidak mencoba menarik perhatian dengan gerak-gerik mencolok. Tapi setiap kali ia berbicara, kata-katanya jelas, suaranya mantap, pandangannya tertuju. Itulah kekuatan dari kendali diri yang tercermin dalam tubuh. Ketenangan bukanlah pasif, itu adalah kekuatan dalam bentuk paling halus. Sama seperti air yang tenang, yang mencerminkan langit dengan sempurna. Bahasa tubuh yang tenang mencerminkan kematangan pribadi. Orang akan merasa nyaman berada di dekat seseorang yang tidak gelisah. Ia menjadi penyeimbang dalam situasi penuh tekanan. Ia menjadi tempat berpijak di tengah kebisingan. Kendalikan cara Anda duduk, tegak tapi tidak kaku. Kendalikan cara Anda berjalan, mantap tapi tidak tergesa. Kendalikan cara Anda memandang, tajam tapi tidak mengintimidasi. Bahasa tubuh bukan sekadar seni fisik, itu adalah seni kehadiran. Dan kehadiran yang kuat tidak harus ramai, cukup dengan ketenangan yang memikat. Salah satu daya tarik terbesar dalam bahasa tubuh adalah kemampuan untuk membatasi gerakan yang tidak perlu. Semakin sedikit Anda bergerak secara berlebihan, semakin besar bobot dari setiap gerakan Anda. Ketika Anda mengangguk, orang memperhatikan. Ketika Anda tersenyum, orang merasa dihargai. Dan ketika Anda diam, orang mulai memperhatikan dengan lebih dalam. Inilah yang membedakan orang biasa dari pribadi yang menarik secara diam-diam. Kekuatan untuk tidak terburu-buru mengekspresikan segalanya. Ia menyimpan, memilah, dan hanya menampilkan bagian yang paling esensial, dan justru karena itu, tiap ekspresi tubuhnya menjadi bermakna. Mereka yang memikat tanpa bicara adalah mereka yang mengerti bahwa tubuh adalah alat komunikasi yang halus namun sangat kuat. Dan siapa yang menguasainya akan menguasai suasana tanpa harus mendominasi. Di dunia yang penuh kompromi dan kegaduhan, di mana banyak orang rela menggadaikan integritas demi pengakuan sesaat, berdirilah seseorang yang diam, namun teguh. Ia tidak bicara banyak. Ia tidak mengumbar nilai-nilainya di setiap percakapan. Tetapi dari setiap keputusan yang diambil, dari cara ia menolak dengan halus, dari cara ia tetap setia pada jalurnya meski sunyi, semua orang tahu, dia berbeda. Inilah bentuk ketertarikan yang paling langka dan paling kuat, bukan dari rupa, bukan dari status, tapi dari keteguhan yang tak goyah, bahkan dalam tekanan. Orang seperti ini tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Dunia yang memperhatikannya akan tahu bahwa dia berdiri di atas prinsip, dan prinsip yang dijalani secara konsisten adalah magnet terkuat bagi respek sejati. Menarik secara diam-diam bukan hanya soal bagaimana Anda tampil, melainkan siapa Anda ketika tidak ada yang melihat. Nilai-nilai yang Anda pegang erat tentang kejujuran, kesetiaan, keadilan, rasa hormat, semua itu membentuk aura yang tak terlihat, tetapi dapat dirasakan. Seseorang yang berpegang pada prinsip tidak mudah terombang-ambing oleh opini. Ia tidak latah ikut-ikutan. Ia tidak terpaksa menyukai sesuatu hanya karena mayoritas menyukainya. Ia bisa berkata, tidak, tanpa perlu marah. Ia bisa berkata, saya berbeda, tanpa merasa lebih tinggi. Dan karena ketegasannya yang senyap itulah, orang akan mulai diam-diam menghormatinya. Dalam diamnya, ia seperti gunung, kokoh, tetap tak tergoyahkan oleh angin.
Ia tidak perlu berteriak bahwa ia benar, karena hidupnya sendiri menjadi argumen yang paling kuat. Ia tidak menunjukkan bahwa ia suci, karena ia tahu bahwa kebaikan tidak perlu diumumkan, dan justru karena ia tidak mencari tepuk tangan, ia layak mendapatkannya. Karena ia tidak mengejar sorotan, sorotan itu yang datang padanya. Keteguhan ini bukan keras kepala, bukan fanatisme buta, tapi hasil dari pemahaman yang mendalam, dari perenungan, dari perjalanan batin yang panjang. Ia tahu mengapa ia memilih jalan itu. Ia tahu risikonya, tapi ia memilih tetap berjalan di jalur itu, bahkan ketika tak ada yang mengikutinya. Karena baginya, integritas adalah harta yang lebih berharga daripada pujian publik. Orang-orang seperti ini menjadi poros dalam kehidupan sosial. Mereka tidak mencolok, tetapi mereka memberi arah. Dalam kelompok, mereka adalah suara hati. Dalam relasi, mereka adalah tempat bersandar. Dalam masyarakat, mereka adalah cahaya senyap yang menjaga nurani bersama. Dan inilah rahasia terakhir menjadi menarik secara diam-diam. Jadilah seseorang yang tetap memegang nilai, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Karena pada akhirnya, pesona sejati lahir bukan dari bagaimana Anda dilihat, tetapi dari apa yang Anda perjuangkan. Dengan tenang, dengan konsisten, dan dengan keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri. Dan kini, setelah ketujuh hal itu, kita bahas dengan tuntas, tiba waktunya untuk berhenti sejenak, dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah cukup menjadi diri sendiri, tanpa harus selalu terlihat? Apakah saya selama ini terlalu sibuk mengejar sorotan, sampai lupa bahwa daya tarik sejati justru bersinar dalam kesunyian? Kita hidup di zaman yang bising, di mana suara paling keras seringkali lebih didengar daripada suara paling benar, di mana penampilan lebih sering dihargai daripada keaslian. Tapi dalam dunia yang seperti itu, justru keheningan yang jujur adalah kekuatan yang langka. Dan Anda bisa menjadi sosok yang menyentuh hati tanpa perlu mengangkat suara. Ketahuilah, menjadi menarik tidak harus berarti menjadi pusat perhatian. Kadang justru mereka yang paling memikat adalah mereka yang tidak berusaha memikat siapapun. Mereka hadir dengan ketulusan, berbicara dengan kejelasan, bergerak dengan tenang, dan bertindak dengan prinsip. Tidak mencolok, tapi tak terlupakan. Itulah misi dari Logika Hati, menyampaikan pesan bahwa daya tarik sejati bukan berasal dari hal-hal yang dangkal, tapi dari kualitas batin yang mendalam, dari sikap yang tenang, dari prinsip yang teguh, dan dari cara hidup yang selaras dengan nilai yang diyakini. Jika Anda merasa tersentuh oleh narasi ini, maka saya ingin mengajak Anda untuk tidak hanya mendengarkan, tapi juga mempraktikkan. Jadikan ketujuh hal ini sebagai cermin. Lihat ke dalam, bukan hanya keluar, dan perlahan tanpa Anda sadari Anda akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih menarik, dan lebih dihormati, tanpa harus meminta perhatian siapapun. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetaplah setia pada diri Anda sendiri meskipun dunia terus berubah. Karena pada akhirnya keteguhan hati adalah cahaya yang paling tenang, namun paling terang. Sampai jumpa di narasi berikutnya, hanya di channel Logika Hati. Tempat di mana kita belajar berpikir jernih dan hidup dengan hati yang utuh,